Kecewa. Untuk sepersekian detik, Zen menutup matanya rapat mengatasi keterkejutannya. Lalu, Zen membuka matanya perlahan, mengintip dari sepasang kelopak matanya. Dan kini, manik matanya sudah tidak menangkap bayangan apapun di hadapannya. Pemuda ini semakin membuka matanya lebar. Apa aku berhalusinasi? Batin Zen bertanya-tanya dalam hati tak kala melihat bayangan penampakan perempuan berwajah buruk rupa dan pucat telah hilang. Zen lalu mengedarkan pandangannya meneliti keadaan sekelilingnya. Tidak ada apa-apa. Melihat suasana taman sama seperti tadi, masih sepi. Sementara itu, Alana telah meninggalkan taman dengan ribuan perasaan kecewa. Perempuan ini mengendari kendaraannya pulang ke rumah dengan cairan bening yang tiada henti turun dari pelupuk matanya. Oh, hatinya tergores luka. Niatnya untuk jujur menceritakan semua tentang rahasia yang ia simpan tentang hidupnya kini meluap begitu saja saat melihat pemuda yang ia cintai ketakutan melihat wajahnya. Oh, Zen takut padanya. Dada Alana semakin sesak. Air mata itu semakin tumpah. Alana memilih pergi dari tempat itu tanpa berkata sesuatu. Dia tidak tahu bagaimana menghadapi Zen jika pemuda itu menatapnya saja sudah takut. Ya Tuhan, bagaimana dia bisa hidup bersama dengan orang yang takut melihat wajahnya? Karena itu, dia memilih bungkam dan pergi. Setelah memaju dengan tangisan, Alana kini telah sampai di rumah. Perempuan itu masuk ke dalam kamar, menghempaskan tubuhnya di kasur dengan posisi telungkup. Kini tangisannya semakin pecah. Dia takut melihat wajahku. Kristal bening semakin deras turun. Inilah alasan dia selalu merasa rendah diri dan tak pernah memupuk harapan tentang cinta. Siapa yang akan menerima perempuan buruk rupa seperti dirinya? Dan lihatlah, kini dia mengalami patah hati. Dia merasa tidak pantas untuk siapapun. Alana hanyut dalam tangis, merenungi kegagalan untuk bersama dengan Zen. Malam semakin larut. Jauh dari kamar Alana yang sedang merana di taman, Zen menunggu kedatangan Alana. Dia tidak datang. Lirih Zen dengan hembusan napas sedih. Ia tertunduk, mengepalkan tangannya. Suasana taman masih sepi. Tak ada tanda cinta akan datang untuk menemuinya. Alana tidak datang. Itu pikir Zen. Perasaannya seketika porak-poranda. Cintanya tidak menemuinya. Itu berarti Alana tidak ingin melanjutkan pernikahan dengannya. Ia ditolak. Tusukan kecewa menghujani perasaan Zen. Harapan tinggi untuk bersama dengan cintanya kandas. Dia tidak ingin meneruskan pernikahan ini. Rasa sakit kembali menyerap sanubari Zen. Untuk kedua kalinya dia merasakan patah hati. Dia kembali tidak bersama dengan cintanya. Dan ini terasa lebih menyakitkan. Hidup bersama berbulan-bulan seolah tak ada artinya. Di dua tempat yang berbeda, dua hati sedang hancur dan terluka. Saling merenungi nasib percintaan mereka yang menyakitkan. Di dalam kamar, suara isakan masih terdengar. Entah sudah berapa lama Alana menangis menumpahkan kesedihannya. Pupil matanya telah terlihat mengecil karena cairan bening itu terus menurun. Dret-dret. Perhatian Alana teralihkan saat suara dari ponselnya berbunyi. Perempuan itu pun meraih ponselnya, menatap nama yang tertera di layar. Ibu, ujar Alana saat melihat panggilan dari ibunya. Sedikit heran ibunya menelpon di jam seperti ini, padahal ibunya tahu jika di Jerman telah larut malam. Alana mengusap pipinya yang basah, lalu menjawab panggilan ibunya, menaruh ponselnya di telinga. Halo, suara Alana terdengar serak, membuat suara di seberang sana panik. Nana, kamu kenapa? Kamu nangis? Tanya ibu cemas. Sepertinya naluri seorang ibu tahu. Menangis. Manik mata Alana kembali berkaca-kaca. Ibu. Ya, saat ini rasanya Alana ingin pelukan hangat ibunya untuk mengurangi kesedihannya. Sekuat hati Alana menahan diri. Enggak, Bu. Nana udah tidur tadi, baru bangun. Alibi Alana. Ada apa, Bu? Tanya Alana. Nana, ibu senang banget. Cucu ibu nambah lagi, teriak di seberang sana. Kak Nara. Iya, kakakmu sudah melahirkan anak ketiganya dan perempuan. Jelas Ibu Salma. Syukurlah Bu, keponakan ketigaku sudah lahir. Alana tersenyum. Setidaknya ada kabar baik yang membuat hatinya tenang. Keponakan ketiganya yang berjenis kelamin perempuan. Pasti sangat lucu dan mengemaskan. Iya nah, Ibu senang sekali. Keponakan ketiga kamu, dia sangat cantik dan lucu. Pipinya tembam. Ibu gemas sekali, Nana. Heboh Ibu Salma.
Benarkah, Bu? Tanya Alana antusias mendengar cerita ibunya. Kamu harus pulang lihat keponakan kamu. Oh iya, ingat Nana, waktu di Jerman sudah habis. Kamu harus pulang. Pulang? Lirih Nana. Tatapannya seketika kosong. Wajah Alana kembali sendu. Kembali pulang ke Indonesia. Batas waktu Alana telah habis.